Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan coba membahas tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dari orang-orang terdekat Rasulullah SAW, yaitu para istri dan juga anak dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan harapannya semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, semakin kuat motivasi dalam diri kita untuk mengamalkan berbagai sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, terutama dalam interaksi di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga adalah salah satu dari tiang negara. Negara yang baik adalah negara yang di dalamnya terdapat rumah tangga yang bahagia. Dan sebaliknya, ketika sebuah negara dipenuhi oleh institusi rumah tangga yang rusak, yang broken begitu, maka tentu kita bisa kita pastikan bagaimana kemudian kehidupan negara tersebut tidak akan bisa capai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu kemudian penting bagi sebuah negara untuk memperhatikan kualitas rumah tangga warganya, dan alhamdulillah kalau di Indonesia kita sudah punya kementerian yang mengurusi hal itu, dan bekerja sama dengan kementerian lain. Ada kementerian P3A yang sebetulnya tugas utamanya adalah bagaimana mengawal kebaikan di dalam kehidupan rumah tangga warga negara Indonesia. Ini sebagai bukti bahwa negara memperhatikan atau tidak memandang remeh pola kehidupan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Ini menjadi catatan bagi kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam golongan hambanya, dimasukkan ke dalam surganya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita tentang mengenal dan mencintai keluarga Nabi. Pada episode kali ini kita akan membahas tema mengenai potret rumah tangga Rasulullah SAW. Terakhir kita sudah membahas kepribadian dan kehidupan dari
putri tercinta Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah ya. Dan itu mengakhiri episode pembahasan mengenai keluarga Rasulullah SAW, karena memang Sayyidah Fatimah adalah putri bungsu ya dari Rasulullah SAW. Dan lazimnya kita manusia di belahan dunia manapun begitu ya, ada hubungan spesial antara anak bungsu dengan orang tuanya. Itu biasa ya, anak bungsu itu memiliki kedudukan spesial dalam keluarga ya. Makanya ada yang kemudian menyifati jadi anak sulung itu beban. jadi anak sulung itu beban ya, itu menjadi bagian dari penghias cerita ya, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia dan juga mungkin di belahan dunia lain. Tapi sebetulnya ya itulah bagian dari budaya kita, masyarakat. Begitulah ya bentuk interaksi sosial manusia ya di dalam kehidupannya. Di dalam Islam sendiri tidak ada konsep itu ya. Ya, anak dalam Islam itu setara ya, mau yang sulung, mau yang tengah, mau yang bungsu, setara. Semuanya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Cuman itu tadi ya, karena manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang unik, maka kemudian dalam prakteknya tidak selalu begitu gitu. Dan itu diakomodir ya oleh ajaran Islam. Dan itu menjadi bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita. Ya, kita dengan Allah itu kurang lebih bagaimana kita dengan orang tua kita. Ya, apalagi kalau berbicara bab cinta dan kasih sayang, ya, untuk membangun hubungan cinta dan kasih sayang antara kita dengan Allah, kita bisa belajar bagaimana kita membangun dan membina hubungan cinta dan kasih sayang antara kita dengan orang tua kita. Nah, itulah bahasa Al-Quran. Nah, sehingga kemudian kita jadi bertambah mengerti dan faham ya, bagaimana membangun hubungan ya yang positif antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Nah, pada episode kali ini di dalam tema potret rumah tangga Rasulullah, kita akan coba melihat gambaran umum ya tentang kehidupan ya, tentang bagaimana sesungguhnya rumah tangga Rasulullah SAW dalam perspektif yang sederhana. Nah, itu ya. Kalau lihat foto kan sepintas aja gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan penglihatan yang sepintas itu, kalau gambar itu mewakili situasi yang ada, kita bisa mengambil kesimpulan ya. Ini rumah tangga bahagia gitu ya. Ya, buktinya ya, yang ada di dalam foto ini senyum ya, jumlah anaknya pas, laki-laki ada, perempuan ada gitu. Jadi melalui pembahasan singkat ya tentang bagaimana dan seperti apa rumah tangga Rasulullah SAW, siapa saja istri-istri beliau, ya, siapa saja anak-anak beliau, ya, bagaimana kemudian Rasulullah SAW mempergauli ya istri dan juga anak-anak ya beliau di dalam rumah. Ini kemudian menjadi sebuah gambaran ya bagi kita tentang potret kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Dalam hal ini kita harus paham bahwa yang namanya mengenal rumah tangga Rasulullah SAW, ya, ketika kita serius ya, mengenal, memahami, mengkaji, mendalami rumah tangga Rasulullah SAW, maka itu akan mengantarkan kita kepada pemahaman tentang sisi kemanusiaan Rasulullah SAW, sekaligus menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan rumah tangga kita juga, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya.
Karena sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan, menegaskan, menekankan ya kepada umat beliau, ya kita, ya Rasul, di mana Allah mengatakan, ya Allah berfirman, kul, katakanlah Muhammad, inna ma'ana basyarum mislukum. Nah, katakanlah Muhammad, aku ya adalah manusia, adalah basyar, ya, adalah manusia seperti kalian. Nah, jadi Rasulullah SAW diperintahkan kepada Allah untuk menegaskan bahwa dirinya adalah juga manusia, ya. Sama halnya seperti manusia-manusia yang lain. Ya. Nah, perintah ini, perintah penegasan bahwa diri Rasulullah itu adalah sama sisi kemanusiaan seperti kita. Jadi, tentu mengandung makna, ya, mengandung ibrah bahwa apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, apa yang diamalkan, apa yang dilakukan, apa yang kemudian menjadi sifat Rasulullah SAW dalam konteks kita dalam kajian ini adalah tentang hidup berumah tangga, maka itu juga bisa kita lakukan, bisa kita teladani, ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala kan juga memerintahkan kita untuk mengambil uswah, ya, mengambil teladan dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab kalau nggak salah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada, ini sebuah penegasan, pengakuan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala saja mengakui, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penggunaan kata laqad, ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, secara umum ayat itu mengacu kepada semua, ya, rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dan yang terakhir adalah sosok Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengakui pada diri para rasul ini, pada diri Rasulullah SAW ini ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Ya, salah satu teladan yang baik itu adalah bagaimana beliau menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Nah, gitu ya. Oleh karena itu kemudian penekanan ini adalah, ya, jadi jangan sampai kemudian ada di dalam diri kita istilah, ya, yang kemudian menempatkan Rasulullah SAW itu seolah-olah, ya, berbeda dengan kita dalam hal kebaikan. Gitu. Karena ada orang yang kalau dikasih contoh, ya Nabi aja bisa begini. Ada kemudian bantahan. Bantahan karena kebodohan lah begitu kan, dengan mengucapkan kalimat itu kan Nabi, itu kan Rasul, beda dengan kita. Nah, kalaulah setiap uswah, contoh, teladan kebaikan Rasulullah SAW disikapi dengan perkataan ini, nah, maka untuk apa kemudian Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk menegaskan bahwa dirinya adalah manusia? Nah, itu apa begitu kan? Maka menjadi mafhum, ya, menjadi kepahaman bagi kita bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan dirinya adalah manusia, maka banyak hal dalam sisi kemanusiaan Rasulullah SAW dalam konteks ini adalah bagaimana beliau menjalani kehidupan rumah tangga, itu kemudian bisa kita teladani dan kita amalkan juga dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan itu kan Nabi, itu kan Rasul, beda dengan kita. Nah, konteksnya tidak tepat ketika kita berbicara contoh dan teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kemudian harus disadari bahwa hal tersebut, ya, meneladani, mencontoh, ya, mengenal sisi kemanusiaan Rasulullah SAW adalah fitrah
fitrah yang Allah jadikan dalam diri setiap kita manusia. Jika kecintaan dan penghormatan terhadap seseorang mendorong kita untuk mengenal dan mencintai keluarganya, apalagi terhadap keluarga Rasulullah SAW, khususnya para istri dan juga putra-putri Rasulullah SAW. Jadi menjadi sebuah fitrah ya, ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita juga ingin mengenal bagaimana siapa saja ya anggota keluarga Rasulullah SAW. Jadi bukan satu hal yang di luar fitrah ya. Ketika kita kepo tentang siapa saja sih istri Rasulullah, ya, bagaimana sih kehidupan keluarga Rasulullah. Itu bagian dari indikasi atau indikator adanya rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kemudian ada dorongan dalam diri kita untuk memahami juga mengetahui, ya, mengenal keluarga Rasulullah SAW. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari kan begitu, ngefans sama artis misalnya, ya, si A si B, biasanya kita juga akan cari tahu siapa sih istrinya, suaminya, siapa aja anaknya, siapa orang tuanya, siapa kakak adiknya, bagaimana kehidupannya, ada KDRT atau tidak gitu ya. Dan itu kadang-kadang menjadi konsumsi terbesar dalam kehidupan kita ini ya, pada hari ini. Ketika kita dihadapkan dengan tayangan-tayangan televisi ya, banyak acara-acara, apalagi ada stasiun TV yang khusus ya, dalam 24 jam banyak banget acara gosipnya tentang selebriti. Dan itu menjadi konsumsi harian para ibu-ibu. Nah, kalaulah dengan artis saja kita sampai sedemikian keponya, maka seharusnya kita harus lebih kepo lagi ketika berbicara Rasulullah SAW. Sedih seharusnya, paham betul kita, ya, para ibu, ya, para ummahat ya. Kalau sampai paham betul ya si A si B ini artis itu, anaknya ini anak ini, tapi kemudian ketika ditanya siapa istri Rasulullah, ya berapa orang jumlah istri Rasulullah, ada berapa putra-putri Rasulullah, nggak bisa jawab, nggak tahu. Ya, maka kemudian dipertanyakan sebetulnya yang lebih dicintai siapa, artis atau Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, tentu ya, rasa kepo kita tentang siapa Rasulullah SAW akan kemudian mengantarkan kita kepada usaha untuk mengetahui ya bagaimana ya, siapa saja ya orang-orang yang ada di lingkaran Rasulullah SAW. Apalagi ya, cinta kepada Rasulullah ini adalah bagian dari tuntutan agama. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah menegaskan ya, seseorang itu tidak sempurna imannya ketika dirinya belum menjadikan Rasulullah ya, lebih dicintai dari keluarga dan dari diri dan keluarganya. Kalau kita betul-betul ya sebagai seorang muslim, salah satu buktinya adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada diri kita sekalipun. Semua orang kan pasti menjaga dan mencintai dirinya gitu ya. Melebihi apapun. Kalau ke bab agama, kecintaan kepada diri kita ya, tidak boleh lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai sebuah gambaran umum ya, makanya kemudian kita harus tahu ya, siapa saja ya, sosok-sosok yang menjadi pendamping, menjadi putra dan putri Rasulullah SAW. Nah, setelah kita bahas ya pada episode sebelumnya, kita sudah jelaskan ada ya, 13 ya wanita
yang kemudian pernah singgah dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Kalau kita uraikan lagi, kita perjelas lagi, ada siapa saja. Yang pertama istri pertama Rasulullah SAW adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi yang pertama itu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ini istri pertama. Lalu kemudian yang kedua istri Rasulullah SAW setelah Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Lalu kemudian setelah itu datang wanita ketiga yang merupakan putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian setelah Sayyidah Aisyah datang lagi seorang wanita yang menjadi istri yang keempat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah, kemudian datang Sayyidah Hafsah binti Umar. Setelah itu kemudian datang lagi wanita yang menjadi istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Ini adalah istri yang kelima. Kemudian yang keenam adalah Sayyidah Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Nah, ini adalah suami dari Abu Salamah, mantan istri dari atau janda dari Abu Salamah yang merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW. Beliau adalah istri yang keenam, Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Kemudian setelah itu datang yang ketujuh, yaitu Sayyidah Zainab. Kalau ini masih saudara dekat. Ada yang mengatakan ini adalah sepupu Rasulullah SAW. Sayyidah Zainab binti Jahsy, yang merupakan janda dari anak angkat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Zaid, Zaid bin Harithah. Sayyidah Zainab binti Jahsy. Lalu kemudian setelah itu datang lagi wanita yang dalam kehidupan Rasulullah, yaitu Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith. Sayyidah Juwairiyah binti Al-Harith. Lalu kemudian setelah itu datang yang kesembilan, yaitu Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Dan yang ke-10 adalah Sayyidah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, ini adalah seorang wanita keturunan Yahudi yang sempat disindir-sindir oleh Sayyidah Aisyah, tapi kemudian Rasulullah mengcounternya gitu. Justru kamu harus bangga karena kamu adalah keponakan, pamanmu adalah seorang nabi gitu, dan suamimu adalah seorang nabi. Pamannya maksud adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kemudian yang ke-11 datang wanita lain, yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Jadi ini adalah 11 wanita yang diketahui di dalam riwayat menjalani pernikahan. Pernikahan secara syar'i, secara adat gitu, ikut budaya masyarakat Arab. Jadi ada 11 wanita yang disepakati oleh para ulama sejarah, yang ini merupakan wanita-wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, menjadi istri Rasulullah melalui proses pernikahan. Nah, lalu bagaimana kedudukan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah dengan Sayyidah Raihanah binti Zaid? Nah, dalam hal ini kedua wanita mulia ini, Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah dan Sayyidah Raihanah binti Zaid, ini diperdebatkan oleh para ulama apakah keduanya termasuk istri Rasulullah yang digauli berdasarkan akad pernikahan atau sebatas istri
yang digauli oleh Rasulullah karena kedudukan dan statusnya sebagai seorang jariyah ya, atau sahaya, seorang sahaya wanita yang dalam bahasa lain disebut sebagai sariyah atau sarari ya. Nah, jadi kalau yang 11 itu ya dari mulai Sayyidah Khadijah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Hafsah, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, kemudian Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Juwairiyah, Sayyidah Zainab binti Jahsy, Sayyidah Ummu Habibah, Sayyidah Sofia dan Sayyidah Maimunah itu sepakat ya. Wanita-wanita ini menjadi istri Rasulullah melalui akad pernikahan. Ya, itu. Nah, kalau Sayyidah Maryah dan Sayyidah Rayhanah ya, banyak ulama ya atau secara umum ulama mengatakan ya, keduanya adalah statusnya sahaya yang boleh digauli oleh lelaki yang menjadi pemiliknya tanpa proses pernikahan. Nah, jadi itu merupakan bagian dari hukum Islam ya. Jadi dulu ketika masih ada perbudakan ya, ada orang-orang yang status kemerdekaannya hilang ya, status kemerdekaan dirinya hilang ya, dan kemudian berubah menjadi sahaya atau budak ya, yang boleh dikuasai ya, oleh orang lain. Tentu dalam Islam berbicara perbudakan itu ada hukumnya ya, bahwa yang namanya budak ya sama manusia, cuma dia nggak merdeka saja. Yang lainnya sama, dia harus diperlakukan dengan hormat, dimuliakan, ya, hak-haknya dipenuhi, gitu ya. Tidak boleh disakiti, gitu kan. Ya, tidak boleh dipaksa untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, itu kan bagian dari ajaran Islam. Ya. Jadi kadang-kadang orang punya persepsi ya kalau budak seolah-olah bebas diapakan saja, tidak. Justru dengan adanya aturan perbudakan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan ya, mereka yang diberi status sebagai sahaya atau budak. Hak-hak mereka dilindungi di dalam Islam. Ya. Di tengah kejamnya ya perlakuan manusia di luar ajaran Islam. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana sejarah perbudakan ya, di luar Islam begitu, itu kan luar biasa. Ya. Bagaimana kemudian manusia-manusia mereka yang statusnya bukan orang merdeka, ya, statusnya adalah budak atau sahaya, kemudian diperlakukan dengan kejam. Bahkan dijadikan kelinci percobaan dan sebagainya. Itu sejarah kelam dunia. Nah, Islam adalah agama yang kemudian membuat aturan yang jelas. Dan hukum perbudakan itu masih ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau kemudian ada yang protes, bisa begitu Islam kemudian katanya melindungi hak-hak manusia, tapi kenapa kemudian di dalam Islam ada hukum perbudakan? Maka jawabannya yang pertama, adanya hukum perbudakan di dalam Islam menjadi tanda bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya kemudian mengatur termasuk ya hukum perbudakan. Itu yang pertama ya. Karena kalau kita perhatikan tidak ada agama yang kemudian memberikan aturan yang rinci sedemikian rupa ketika berbicara perbudakan. Itu hanya ada di dalam Islam. Yang kedua, kenapa hukum perbudakan itu masih ada di dalam Islam? Ini sebagai sebuah gambaran kepada kita, selagi hukum itu masih ada, maka ada kemungkinan manusia ini ya, akan kemudian kembali kepada situasi. Bahas situasi dulu gitu. Jadi kalau mau ditanya kembali, kenapa ada perbudakan Islam? Karena memang tidak ada jaminan bahwa manusia ini tidak akan berperang. Ya, karena memang sebagaimana yang kita ketahui, salah satu timbulnya perbudakan adalah karena adanya tawanan perang. Ya, adanya tawanan perang sehingga mereka kemudian statusnya berubah menjadi budak.
Siapa yang bisa menjamin perdamaian dunia? Bahwa nanti tidak akan ada peperangan lagi. Hari ini saja kita sudah menghadapi berita peperangan Rusia dan Ukraina. Dalam perang kan pasti ada yang ditawan gitu kan. Nah, bagaimana status mereka yang ditawan ini? Ya, dalam hukum agama selain Islam ya tidak jelas. Hanya dalam Islam saja yang jelas. Ya. Kalau mereka jadi tawanan perang, ini status mereka. Nah, inilah kemudian hak dan kewajiban mereka. Nah, gitu. Ya. Sehingga ketika nanti seandainya kaum muslimin ya, dihadapkan pada situasi ya, yang kemudian dari situ lahirlah ya manusia-manusia yang mereka yang kemudian mendapat gelar sebagai tawanan dan berubah menjadi jariah ya, menjadi sahaya, menjadi budak, maka hukumnya sudah ada, aturannya sudah jelas. Dan yang paling tinggi perlakuan seorang mukmin kepada budaknya adalah memerdekakan, menjadikannya kembali sebagai orang merdeka. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, dari 11 istri Rasulullah SAW yang disebutkan tadi, 2 diantaranya wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, yaitu Sayyidah Khadijah ya, binti Khuwailid dan Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Nah, ditambah oleh Sayyidah Raihanah yang juga wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Jadi Sayyidah Raihanah kemudian menyusul wafatnya Sayyidah Zainab binti Huzaimah. Ya. Nah, 9 orang selain Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab binti Huzaimah ya, itu mendampingi Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Nah, jadi mereka masih hidup ketika Rasulullah SAW wafat begitu ya. Adapun putra putri dan cucu Rasulullah SAW ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya, jelas ya bahwa putra Rasulullah SAW itu hanya berasal dari 2 orang wanita, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maryah. Dan yang paling banyak adalah dari Sayyidah Khadijah. Ada 3 anak yang berasal dari Sayyidah Khadijah, yaitu anak laki-laki ya. Ada 3 anak yang berasal dari Sayyidah Khadijah, yaitu Al-Qasim. Karena itu kemudian Rasulullah disebut sebagai Abul Qasim ya. Kemudian Abdullah ya, yang dijuluki sebagai At-Tayyib, lalu kemudian At-Tahir dan At-Tahir ya. 3 anak laki-laki Rasulullah SAW ini berasal dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketiganya wafat ketika mereka masih anak-anak. Hal ini terjadi sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi wafatnya ketiga anak laki-laki Rasulullah dari Sayyidah Khadijah ini itu terjadi ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Adapun anak laki-laki yang berasal dari Sayyidah Maryah Al-Qibti yaitu diberi nama Ibrahim ya, nama kakek Rasulullah ya. Dan sama ya, Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan Sayyid Ibrahim ini ya, putra Rasulullah dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah ini wafat juga ketika masih kecil ya. Dan Rasulullah ketika itu menangisinya ya, saking harunya. Dan ketika itu juga kalau nggak salah itu terjadi gerhana ya, gerhana matahari. Lalu kemudian para sahabat mengatakan semesta bersedih ya, karena wafatnya Ibrahim putra Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian keluar dan mengatakan tidak ada hubungannya antara fenomena alam dengan kematian dan kehidupan manusia. Nah, itu. Jadi gerhana itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan dan kematian manusia. Jadi mencegah khurafat begitu ya. Nah, terkait dengan putri Rasulullah SAW, para ulama menyepakati ada 4 orang. Nah, ya, jadi ada 4 orang
putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu anak perempuan Rasulullah SAW, dan semuanya merupakan keturunan yang berasal dari pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah, ya. Yaitu Sayyidah Zainab, ya. Kemudian Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan terakhir adalah Sayyidah Fatimah, ya. Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah, dan itu semua adalah putri atau anak berasal dari Sayyidah Khadijah. Jadi dari yang lain, ya, dari Sayyidah Saudah, dari Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Hafsah, ya, dari Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Salamah, Sayyidah Zainab binti Jahsy, dari Sayyidah Juwairiyah, Sayyidah Ummu Habibah, Sayyidah Sofia, dan Sayyidah Maimunah, itu Rasulullah tidak mendapatkan keturunan anak kandung, ya. Kalau anak sambung ada, ya. Kayak misalnya Sayyidah Ummu Salamah itu punya anak, ya. Ada bawaan anak 3, ya. 2 perempuan dan 1 laki-laki, ya. Itu anak sambung, ya. Tapi kemudian, ya, anak kandung, ya, yang merupakan gen, ya, gen langsung dari Rasulullah itu tidak ada. Hanya dari Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dan semua putri Rasulullah SAW, ya, dari Sayyidah Khadijah ini, ya, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala sempat hidup, ya, hingga dewasa, ya, dan menikah, begitu, ya, disaksikan dan diwalikan oleh Rasulullah SAW sebagai ayahnya, dan semuanya menyatakan keimanan mereka, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ya. Ya, meskipun mereka kemudian harus menanggung beban berat, ya, karena mengikuti risalah Rasulullah SAW, ya, sebagaimana yang kita sudah sebutkan. Nah, dari 4 putri Rasulullah SAW, 3 di antaranya wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, itu Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Ummu Kulsum, ya, berturut-turut ketiganya wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup, sehingga Rasulullah kemudian menjadi orang yang memulasarakan, ya, atau mengurus jenazah ketiganya, dan ini kemudian menjadi syariat, ya, menjadi ajaran bagaimana Islam mengajarkan pemulasaraan atau pengurusan jenazah bagi wanita, ya. Ya. Dan kemudian satu lagi itu Sayyidah Fatimah wafat, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, gitu. Nah, adapun cucu Rasulullah SAW yang berasal dari putri, berarti, ya, karena kan yang putra semuanya meninggal sebelum menikah, ya, masih kan anak, begitu. Maka praktis, ya, berbicara cucu langsung, ya, cucu kandung, gitu, ya, Rasulullah SAW itu hanya dari putri-putrinya, ya, yang sempat menikah. Nah, cucu Rasulullah SAW itu berasal dari putrinya yang bernama Zainab, ya, yang Sayyidah Zainab, yang ini anak sulung beliau, ya, putri sulung beliau. Itu namanya adalah Ali bin Abul Ash. Suaminya kan Abul Ash, ya. Dan juga Umamah binti Abul Ash. Jadi ada 2, ya. Ali bin Abul Ash dan Umamah binti Abul Ash, ya. Nah, Ali bin Abul Ash ini meninggal menjelang usia balik, jadi belum sempat menikah. Ya, Ali bin Abul Ash ini, ya, cucu Rasulullah dari Sayyidah Zainab ini meninggal menjelang usianya balik. Sedangkan Umamah, ya, cucu perempuan pertama Rasulullah SAW, hidup hingga dewasa dan dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan wasiat dari Sayyidah Fatimah ketika beliau hendak wafat, ya. Namun dari hasil pernikahan tersebut, ya, dari Umamah binti Abul As dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu tidak ada keturunan,
Ya, tidak ada cicit, ya, tidak ada cicit Rasulullah. Nah, adapun putri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Ruqayyah memberikan Rasulullah seorang cucu laki-laki yang diberi nama Abdullah. Ya. Namun qadarullah, ya, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah ini meninggal dunia ketika juga masih anak-anak. Lalu kemudian Ummu Kulthum, ya, yang diperistri oleh Sayyidina Utsman bin Affan setelah wafatnya Sayyidah Ruqayyah, begitu, ini tidak memiliki keturunan. Dia tidak punya anak. Lalu kemudian yang terakhir, ya, dari pernikahan dengan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, putri bungsu Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW mendapatkan 2 orang cucu laki-laki dan 1 orang cucu perempuan. 2 orang cucu laki-laki ini sangat terkenal, ya, dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, dan kemudian dari sinilah lahir, ya, generasi keturunan Rasulullah SAW yang kita kenal sekarang sebagai para syahid, ya, para habaib, ya, dan juga para syarifah. Ya. Syarif, ya, ada syahid, syarif, kemudian ada dikenal juga nama habib-habib, ya, para habaib. Hingga hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan coba lihat siapa yang sebetulnya disebut sebagai ahlul bait. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.